selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi sahabatku di malam hari ini dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com yang mengikuti dan mendengarkan melalui radio konvensional dan juga melalui aplikasi Radio Box, melalui website kami. Selamat bergabung, dan sahabat, seperti biasa di hari Selasa malam akan ada obrolan yang menarik dengan judul yang sudah dipersiapkan oleh pembicara kita di malam hari ini sahabatku. Dan bersama dengan Rio dan Radio Surya Kebenaran sampai dengan pukul 9 malam kami menemani ruang dengar sahabat. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sesuai flyer yang sudah dibagikan melalui pesan WhatsApp dan juga sudah kami share untuk sahabat semuanya, di malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita semua, yaitu Bapak Gembala Simeon Sulistyo. Kita akrab panggil Pastor Simeon di studio Radio Surya Kebenaran. Langsung saja akan Rio sapa. Shalom alaikum, selamat malam Pastor. Waalaikumsalam Rio. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Ini dua kali ini ya. Kalau dua kali ini obrolannya jauh dari penuh cinta nih. Ya. Bisa ditarik ke cinta juga bisa. Bisa ditarik ke cinta juga nih. Jadi nanti bagi sahabat yang mau kena sedikit ke cinta nggak apa-apa, atau mau konseling juga di malam hari ini, karena ini obrolannya yang pastinya sahabatku akan ada pesan Tuhan dan juga membawa berkat dan dampak yang positif bagi kita. Benar Pastor? Yes. Nah di malam hari kita bahas tentang apa nih Pastor? Ya, ini judulnya sebenarnya saya ingat mau mempersiapkan judul yang lain gitu. Tetapi kayaknya kurang menarik gitu. Makanya saya kasih judul yang ini saja supaya menarik. Intinya sama, temanya nggak berubah yang sudah saya siapkan. Dengan judulnya saja saya modif gitu biar menarik gitu kan. Jadi judulnya ini adalah 3 jurus perlindungan diri. 3 jurus perlindungan diri. Aduh. Pasti bertanya-tanya apakah malam hari kita belajar tentang teori bela diri? Ya, ada yang bilang, wah kita mau diajari jurus kungfu nih atau silat nih. Oke. Nah, kenapa sih sampai Pastor bisa pilih judul ini seperti ini nih? Ya, karena sebetulnya mau saya bahas ini adalah 3 cara dari diri kita sendiri yang berusaha untuk melindungi diri sendiri gitu, diri kita gitu. Ketika ada permasalahan, biasanya orang-orang tuh 3 ini yang muncul gitu. Reaksinya itu 3 macam ini biasanya. Gitu. Rata-rata orang itu seperti itu. Jadi saya pikir ini perlu juga untuk kita pelajari bersama, supaya bagaimana kita bisa bersikap dengan baik begitu. Supaya ketika ada permasalahan datang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memakai 3 jurus ini? Seperti itu. Oke. Nah, jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pasti kita penasaran 3 jurus apakah ini? Ada 3 jurus apakah ini? Apakah jurus langkah 1000 atau 1000 bayangan? Ya, nanti di malam ini ya sahabatku bersama dengan Pastor Simeon. Ya, sekali lagi 3 jurus perlindungan diri. Nanti bagi sahabat yang mau bertanya ataupun sahabat yang mau konseling di malam hari ini di luar dari topik kita, silakan. Tadi sudah dipersilakan juga oleh Pastor Simeon. Jadi bagi sahabatku di 0816654532 kami menunggu atensi sahabat yang mau bergabung di malam hari ini. Dan juga sahabatku, kami ingatkan siaran malam ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang atau mendengarkannya kembali di channel YouTube Simeon Sulistyo. Benar Pastor? Betul sekali. Oke, dengan judul yang sama. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita masuk saja pada pembahasan kita. Silakan Pastor. Oke, selamat malam sahabat Surya Kebenaran semuanya dimanapun berada. Kita akan membahas tentang 3 jurus perlindungan diri. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ini reaksi dari umumnya orang ketika ada permasalahan datang gitu, atau bahasanya ngetren, bahasa yang biar kelihatan pinter lah ya, itu bahasanya adalah mekanisme perlindungan diri sebetulnya atau mekanisme pertahanan diri. Jadi ini sebetulnya reaksi dari pikiran bawah sadar kita gitu. Ketika ada permasalahan datang, biasanya 3 macam yang akan orang lakukan. 3 macam ini, 3 jurus ini. Yang pertama yaitu
fight itu melawan gitu kan. Yang kedua itu flight secara harafiah itu adalah penerbangan gitu kan. Tetapi dalam hal ini, konteks ini maksudnya adalah melarikan diri gitu. Seperti Rio tadi bilang langkah 1000 gitu ya. Lalu yang ketiga biasanya kalau enggak flight adalah yang satunya itu freeze. Freeze itu secara harafiah itu membeku gitu kan. Nah kalau dalam konteks ini adalah jadi diem gitu, gak usah ngapa-ngapain gitu, mematung gitu kan. Nah inilah biasanya yang dilakukan oleh orang-orang, termasuk saya juga, kalau ada permasalahan. Kalau kita tidak mengontrol diri, biasanya itu spontan gitu aja, gitu kan. Nah, ini untuk apa sih melakukan fight, flight, dan freeze? Ini merupakan respon pikiran bawah sadar untuk melindungi diri bila menghadapi sesuatu yang dipikir, yang pikiran bawah sadar pikir itu membahayakan dirinya, mengancam dirinya. Gitu. Jadi ada 3 hal ini. Jadi ketika ada permasalahan, ada sesuatu kejadian begitu, ini yang biasanya dilakukan. Yaitu yang pertama kita lihat dulu aja, fight. Fight ini adalah melawan. Jadi bisa aja dia langsung melawan. Misalkan contoh saja seperti kalau ada orang mau katakanlah mau menjambret gitu atau mencuri gitu kan, ketahuan gitu. Terus itu reaksinya langsung melawan. Itu ada orang yang langsung melawan. Kadang gini Pastor, kalau saya pasti kagetin orang, saya langsung kayak tangannya langsung main gitu. Ya. Langsung padahal dia cuma mau ngeprank apa mau nge-trap gitu, tapi tiba-tiba tangan saya tuh langsung main gitu. Langsung kayak keluarin jurus. Langsung dia malah maaf gitu. Oke, berarti saya sering mengalami. Ya karena ini refleks gitu, pikiran bawah sadar kita. Jadi fight, melawan gitu. Seperti tadi dikatakan, dan juga saya ambil contoh itu juga gitu, melawan. Mau diambil di tasnya nih, langsung ngapain kamu? Nah, gitu. Itu apa, melawan, fight. Lah ini biasanya orang-orang melawan ini biasa dengan marah, dengan mungkin kata-kata kotor keluar. Ada kan? Power yang keluar juga dari orang tersebut. Ada power yang keluar juga. Dan banyak hal. Ini juga tidak hanya kejadian yang seperti di curi gitu, tetapi ada misalkan kejadian traumatis gitu kan. Itu misalkan orang mau dilecehkan gitu kan. Itu ada yang melawan, ada yang flight, ada yang freeze ya. Ya, kalau melawan ini tadi kita ya sudah saya jelaskan. Lalu yang flight ini adalah pergi, menjauh. Ada 2 macam flight ini. Menjauhnya itu menjauh, keluar, lari, langkah 1000, ataukah flightnya itu ke dalam diri malahan gitu. Jadi kalau ke dalam diri itu biasanya orang kayak kita lihat biasanya pingsan gitu. Ini mekanisme sendiri sebetulnya. Jadi ada kejadian apa gitu, yang traumatis, pingsan dia. Itu artinya dia flight tapi ke dalam diri gitu. Kalau flight keluar itu adalah ya lari, meninggalkan kejadian itu, atau mungkin melarikan diri dari kenyataan. Ya, jadi mesti nggak mau mikirin itu, nggak mau inget-inget, tapi sebetulnya beres enggak gitu kan, tinggal gitu, tidak ada pemberesan. Jadi mungkin misalkan ada orang yang bikin marah gitu kan, sakit hati gitu kan, sudah masih membara nih, tapi yang dia lakukan adalah flight, melarikan diri keluar dari pemicu itu gitu. Sudahlah, nggak usah dipikirin lah. Misalkan kita ngomongin yang ini, sudahlah, kamu nggak mau ngomongin itu lagi, sudah. Selesai nggak masalah? Tidak. Enggak. Gitu. Tapi dia flight, nggak mau bahas lagi, dia nggak mau inget-inget lagi, dia nggak mau membereskan. Itu flight. Flight keluar ya, tidak ini. Tapi flight ke dalam kadang-kala jadi
begini terus jadi apa namanya, dia tidak apa ya, jadi dia sampai kepikiran terus akhirnya pingsan. Itu flight ke dalam diri gitu. Jadi bukannya menyelesaikan tetapi muter di dalam diri ya pikirannya gitu, terus akhirnya kadang-kala sampai bikin pingsan gitu. Ya. Okay. Kenapa ada orang yang pingsan itu Kak dibangunin kok susah gitu, nggak mau. Ya karena apa, dia ketika pingsan ini dia merasakan kenyamanan gitu. Kalau bangun kan dia ingat lagi tuh masalah itu lagi. Ya nggak mau dia. Ada yang seperti itu, ada. Oh, yeah. Ini pingsan bukan karena fisik loh ya. Fisik karena belum makan, karena upacara ini terus pingsan. Ya beda lagi itu ceritanya. Ini bukan karena pingsan karena fisik kurang makan, tapi ini karena proses mental di dalam diri gitu. Ya, itu. Lalu selanjutnya freeze ini mematung, diem gitu. Kalau ada permasalahan, ada tanda bahaya, ada sesuatu yang membahayakan, bukannya lari, bukannya melawan, dia malah nggak bisa ngapa-ngapain, diem gitu, kaku semua gitu. Ada. Okay. Ada orang yang dilecehkan secara seksual, dia nggak berani ngelawan, dia nggak berani lari juga, tapi malah freeze. Lu kok malah diem aja, kamu piye tau? Secara manusia, secara akal ya, kalau kita tidak ngalami di kejadian itu, buat kita yang lihat dari luar, lu kok malah diem sih kamu, bukannya lari gitu kan. Lah ini karena ada sebuah ketakutan di dalam dirinya gitu. Mungkin yang melakukan adalah figur otoritas, orang yang mungkin lebih kuat, lebih berat, lebih besar begitu, sehingga dia apa yang dia lakukan, freeze gitu. Jadi kaku gitu, nggak tubuhnya ini nggak bisa apa namanya ngapa-ngapain, kaku, memang bener kaku gitu. Secara pikiran lo aku gimana ya malah diem gitu kan. Ya itu karena pikiran bawah sadar yang bikin kaku, bikin freeze gitu. Sehingga pikiran sadar bilang lo, ayo lari. Ini pikiran bawah sadar yang mengendalikan, punya kekuatan lebih besar dari pikiran sadar, jelas ini gitu. Saya pernah mendengar bahwa ada yang seperti itu, dilecehkan bukannya diem, bukannya lari malah diem. Apakah menikmati? Tidak sama sekali gitu. Karena entah bagaimana ya, pikiran bawah sadarnya yang freeze gitu, yang jadi kaku gitu, mematung akhirnya gitu. Jadi ini beberapa respon gitu kan. Dan ini sebetulnya kalau kita tarik di dalam dunia rohani, itu juga ada yang secara rohani juga seperti itu. Bisa saja ketika ada permasalahan, apakah kita mau melawan dengan kekuatan kita sendiri, ataukah kita mungkin flight, tidak berani menghadapi, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menghadapinya, cuci tangan, lari dari masalah gitu kan. Ataukah freeze, malah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah pasrah lah gitu kan. Seperti itu. Nah ini kita juga perlu renungkan bagaimana respon kita sebaiknya gitu ketika permasalahan itu datang ya. Bagaimana nanti kita bahas di sesi yang kedua mungkin ya. Baik. Oke, baik, terima kasih Pastor. Ini sangat menarik ya sahabatku. Fight, flight, dan freeze. Nah, saya mau tanya dulu nih Pastor. Ya, silakan. Dari 3 hal ini gitu kan, ada fight, flight, dan juga freeze ini. Kadang orang punya konsep juga beda-beda nih. Lebih baik saya flight aja gitu. Kayak misalnya ini contohnya, kalau tadi kan Pastor cuma ngambil contohnya pingsan. Terus kalau ada orang daripada dia mikir masalah, saya buat tidur aja lah. Apakah termasuk flight? Iya, itu termasuk flight. Jadi ketika tidur tuh dia nyaman dan udah nggak mau bangun gitu. Itu termasuk flight. Okay. Flight itu intinya pokoknya tidak berani menghadapi, tidak menghadapi permasalahan itu. Dia meninggalkan. Jadi dia udah pusing, entahlah, udahlah tidur aja lah gitu. Jadi kayak ditinggal gitu. Nah sekarang nih, biar bangun, kan tadi kan Pastor
ini bilang juga kan, yang percaya contoh yang pingsan nih, mendingan dia pingsan terus biar bangun tidak kembali lagi. Begitu juga pasti yang tidur nih. Iya, betul. Bangun pasti kembali lagi. Dan apakah ada caranya biar ketika tidur langsung hilang, bangun nggak ingat lagi? Ya diselesaikan, diselesaikan permasalahannya. Selama permasalahan itu tidak dihadapi, tidak diselesaikan, maka masalah itu akan tetap ada. Gitu. Katakanlah kita mau flight jauh, lari dari kenyataan sejauh apapun, nggak akan selesai. Jadi bagusnya fight dulu langsung baru tidur ya. Ya. Begitu fight sampai pingsan. Ya. Fight ini kita coba ya mengatasinya bagaimana gitu kan. Fightnya ada yang dengan tidak dengan akal sehat juga. Oh iya betul. Karena namanya dalam kondisi genting ya, kondisi krisis. Artinya krisis ini adalah sesuatu hal yang menuntut untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu. Dan ada permasalahan yang urgent gitu. Nah ini yang saya takutin nih. Ternyata yang fight ini juga bisa menyakiti orang. Kayak tadi respon saya tuh kalau misalnya apalagi gelap gitu loh, terus ada yang kagetin, itu saya mukul aja ke arah itu, nggak tahu itu biasa respon aja tuh. Sampai aduh dia rasa sakit gitu. Nah ini dia. Itu fight. Yeah. Selalu gini ya, kalau freeze kita tahu ya, biasa pester ada kejadian waduh gedung rubuh tuh orangnya coba beri melongo aja gini, sampai ditarik orang, baru kaget dia. Baik. Betul sekali. Siap, terima kasih Pester. Nanti bagi sahabat yang ada di rumah yang mau bertanya silakan ya di 08166545532 tentang 3 jurus perlindungan diri. Jadi bagi sahabatku silakan di malam hari ini, dan yang mau bertanya tapi tidak ingin namanya disebutkan alias the name, akan kami bacakan pertanyaan sahabat tanpa menyebutkan identitas penanya. Dan kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8. Pujilah Yahweh. Katakan Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh.
Ya sahabatku, tadi satu buah lagu Haleluya Pujilah Yahweh yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat di malam hari ini. Ya baik, sebelum kita masuk pada pembahasan lanjutannya Pastor, kita ke pertanyaan dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada dua penanya. Yang pertama datang dari Dr. Ayu. Terima kasih sudah bergabung. Shalom Pastor Simeon. Aleka shalom Dr. Ayu. Dan shalom Kak Rio. Aleka shalom Dr. Ayu. Selamat malam untuk pendengar Radio Surya Kebenaran di Kota Ambarawa. Salam sehat buat kita semua. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Pertanyaan saya hari ini adalah yang pertama. Pertanyaan pertama, ada orang yang susah untuk meminta maaf atau berkata maaf kepada orang lain, dan ingin dirinya harus benar. Serta ketika benar pun tetap tidak mau meminta maaf. Dalam hal ini rasa berbesar hati ya. Dan tidak mau bersalah, padahal di sisi lain kita diminta untuk merendahkan hati dan ego. Pastor, bagaimana caranya agar orang ini bisa paham dan mau berbesar hati, Pastor? Mau duluan meminta maaf walaupun dia benar, serta menunjukkan bahwa adanya penundukan diri sebagai umat Elohim. Ya, Dr. Ayu, terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa sekali. Jadi memang ini masalah ego ya, masalah ego. Orang nggak mau minta maaf itu karena egonya besar sekali. Bahkan salah saja nggak mau minta maaf, apalagi benar gitu. Nah ini sebenarnya ada dari pola pikirnya, paradigma dia tentang ego ini dan permintaan maaf ini. Kalau dia mengetahui bahwa kadang-kala meskipun benar kita minta maaf, itu bukan karena kita mengakui kita salah, tetapi kita lebih mementingkan hubungan dengan orang itu daripada ego kita gitu. Dan justru ketika itu kita memenangkan hubungan yang ada ini gitu loh. Bukan kita mengalahkan diri kita, tidak, tapi justru ketika melakukan permintaan maaf inilah yang sebetulnya malah justru satu hal yang luar biasa gitu. Tidak semua orang bisa. Nah ini saya pikir dari paradigmanya yang perlu dibetulkan gitu. Paradigma yang masih dipegang orang tersebut, mungkin katakanlah bahwa ya aku pokoknya selalu benar gitu. Kalau salah ya lihat peraturan nomor 1 bahwa saya selalu benar. Panitia tidak begitu. Benar. Lah ya. Jadi ya apa namanya perlu paradigma yang benar. Karena sebetulnya dalam hal apapun menurut saya dalam hal apapun konflik, katakanlah dalam hal ini ya. Kalau dalam hal konflik, kalau dicari yang benar pasti ada benarnya semua. Dua belah pihak. Kalau dicari salahnya, pasti dua-dua juga ada salahnya. Saya yakin itu. Dari beberapa kali dan beberapa yang saya amati itu selalu begitu. Kalau termasuk saya, kalaupun berkonflik sama seseorang, itu pun kalau mau dicari benarnya, semua benar. Ada benarnya kok gitu. Mau dicari salahnya, semua ada salahnya. Jadi ini perlu kerendahan hati memang. Dan dari sini mungkin bisa masuk mulai dari paradigma tentang permintaan maaf ini. Sebenarnya untuk apa sih kita? Kalau kamu minta maaf, apakah terus kamu jadi hina? Kadang-kala mungkin paradigma tentang permintaan maaf inilah yang masih salah, yang masih belum pas orang tersebut, sehingga minta maaf, ya. Ngapain saya minta maaf? Apalagi saya benar, saya merasa benar. Jangan harap saya minta maaf. Nah, ini paradigmanya yang salah gitu. Tapi ketika dia tahu, ternyata ini ya yang dalam permintaan maaf ini ada sisi positifnya, maka dia pasti akan ini. Nah, untuk mengubah paradigma ini tidak segampang yang diomongkan. Mungkin dari berbagai macam sisi kita bisa sampaikan. Mungkin kenapa sih tidak meminta maaf? Apa ruginya? Apa sih? Kenapa kok kayaknya boleh dibilang gengsi banget nih minta maaf? Emang kenapa? Ada apa dengan permintaan maaf menurut kamu? Kita perlu tahu nih pandangan dia tentang permintaan maaf itu apa sih? Nah dari situ kita akan mulai bisa tahu. Misalkan mungkin dia itu kan hina sekali
Nah, kenapa hina? Hinanya bagaimana? Misalkan, saya nggak ngerti kenapa ya. Ini contoh saja seperti itu. Jadi kita perlu gali apa sih yang jadi pemahaman dia tentang permintaan maaf ini. Kok sampai dia kayaknya nggak mau banget gitu kan? Nah, seperti itu. Bisa kita bukakan dengan ada sisi positif dan negatif dari permintaan maaf. Itu. Seperti itu mungkin ya, dibuka wawasannya. Itu mungkin dari saya, Dokter Ayu. Jadi orang tipe ini yang orang flight juga nih. Gimana nih, Pastor? Ya, dia ada yang kayak tidak mau mengakui gitu. Tidak mau. Ya, dia ini sebetulnya menurut saya mungkin dia melawan ya. Dia fight, tapi dia tidak mau ngakui, ya kan. Jadi maksudnya aku minta maaf Menehi, dia nggak mau ini. Pokoknya dia mempertahankan. Jadi melawan berbagai macam cara supaya tidak merasa dia dibahayakan begitu kira-kira. Baik. Oke, terima kasih Pastor untuk pertanyaan pertama dari Dokter Ayu. Sekarang pertanyaan kedua. Katanya bersyukur membuat kita bahagia. Yes. Tetapi ada orang yang tidak pernah bersyukur, Pastor. Ketika diberkati oleh Tuhan, dia selalu merasa tidak puas, masih kurang, merasa bahwa berkat yang dia terima itu belum sesuai target. Ya. Konsep di atas ternyata masih mengikat orang percaya dan umat Tuhan Yahweh juga nih. Apa yang harus kita perbuat agar saudara kita yang masih berkonsep demikian mau membuka hati mereka dan bersyukur tanpa harus mematikan goals berkat yang mereka ingin capai. Ya. Kembali lagi ini juga masalah paradigma kalau saya perhatikan. Karena apa? Dia berpikir saya akan bersyukur kalau goal saya tercapai. Gitu kan. Nah, ini sebetulnya paradigma atau belief yang dia tanamkan sendiri yang tidak cocok gitu. Lah, seharusnya ini perlu dikoreksi paradigmanya bahwa kalaupun berkat Tuhan belum sesuai dengan goal kita, ya, tapi kan itu ada berkat paling tidak menuju ke goal itu gitu. Seharusnya kan seperti itu. Jadi mungkin dia juga belum tahu bahwa ketika kita mengucap syukur, maka berkat Tuhan itu mengalir lebih jauh, lebih deras gitu. Selama kita nggak bersyukur, Tuhan tidak mengizinkan berkatnya terus ini mengalir dengan deras gitu. Sebenarnya saya yakin sekali Tuhan itu ingin kita diberkati jauh lebih ingin daripada kita sendiri. Amin. Amin. Gitu loh. Saya yakin itu. Cuman kadang-kala yang membuat berkat Tuhan tersendat, kadang-kala apa? Sikap hati kita. Gitu, yang tidak bersyukur ya. Ini menghambat berkat Tuhan loh. Emosi negatif itu. Berarti ini penuh dengan banyak emosi negatif menurut saya. Dan ini baru-baru ini beberapa dua hari kalau nggak salah saya membaca kisah. Ini kesaksian dari teman saya, sama-sama hipnoterapis. Dia cerita begini, tahu nggak klien saya ya, yang kapan hari minta di terapi, dia bilang bahwa sudah merasakan kelegaan gitu kan emosinya, sudah lega. Terus tahu-tahu bisnis yang selama ini dia ini merasa tersendat, tahu-tahu deal loh. Dan saat ini sedang mengurus surat-surat apa segala macam untuk penjualan itu gitu. Itu luar biasa sekali. Dan ada satu lagi orang di terapi orang lain lagi itu begitu emosi negatifnya hilang, itu omsetnya naik. Omsetnya naik 100 juta, bayangkan. Wow. Yang kedua, yang sebelumnya itu cuman omset sebulan tuh berapa juta, sekian juta gitu. Enggak sampai puluhan atau berapa belasan. Pokoknya enggak sampai 100-an gitu. Begitu emosi negatifnya hilang, sudah di netralisir, sudah ini. Jadi sudah plong dia, enggak ada ganjelan apa. Lalu bulan berikutnya itu omsetnya naik bisa sampai 500 juta. Wow, ngeri itu. Terus setelah itu bulan berikutnya naik lagi 100 juta. Wih, luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita ada ucapan syukur, ada emosi positif paling tidak ya, itu saya yakin
mempengaruhi ke rezeki kita kok. Amin. Buktinya ini loh, saya dua teman yang punya klien berbeda, dua teman yang berbeda punya klien masing-masing. Itu cerita mereka nggak saling kenal dan nggak janjian juga. Iya. Cerita ini itu luar biasa gitu. Jadi mempengaruhi sebetulnya. Nah, kalau dia ngerti hal ini nih, dia pasti akan selalu bersyukur. Amin, betul. Ya, jadi masalah paradigma lagi Dokter Ayu ini, temennya ini nih ya. Kalau dia mengerti hal ini, wah luar biasa. Sebetulnya Tuhan di firman Tuhan sudah diomongkan kok, bersyukurlah senantiasa. Ya, sekali lagi ku katakan padamu, bersyukurlah. Loh, diulang sampean loh. Itu penting artinya. Ya, jadi mari kita terus-menerus ucapkan syukur di dalam hati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukur saja sudah, bersyukur, mengucap syukur saja. Loh, habis ditipu orang, mengucap syukur. Ya, bukan kita yang jadi penipu, gitu kan? Mengucap syukur itu artinya Tuhan masih melindungi kita, ya kan? Loh, bagaimana melindungi? Bersyukur apa? Ditipu kok melindungi lo? Itu maksudnya ada, kalau kita berarti ini akan supaya kita bisa lebih hati-hati lagi untuk yang kedepannya. Betul. Begitu loh. Ya, jadi apa ya? Apapun yang kita alami bisa kok kita cari untuk bisa mengucap syukur, banyak kok, pasti ada. Jadi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini benar ya. Bersyukur itu membuat kita bahagia. Ya. Jangan bahagia dulu baru kita bersyukur. Ya. Betul. Karena orang kadang-kala menetapkan bahagia itu kadang-kala ribet gitu, sulit gitu. Ya. Contoh gini, coba saya baca kebenaran semuanya ya. Dalam hati dilanjutkan kalimat saya ini. Saya berbahagia bila titik-titik. Bilanya apa? Lanjutkan. Nah, ada yang bilang mungkin saya berbahagia bila saya mendapatkan pasangan, mendapatkan si dia jadi pacar saya. Misalkan kembali ke cinta lagi nih ya kan. Saya bahagia kalau saya mendapatkan duit 100 juta rupiah. Itu boleh-boleh saja, tetapi itu menurut saya kalau berarti kalau belum mencapai itu belum bahagia. Ya, betul. Wah, ini berat nih, susah bahagia nih akhirnya. Lah, maka sebaiknya menetapkan syarat bahagia itu yang bisa, yang mudah sekali gitu, dan yang kuncinya itu kita pegang. Jangan orang lain, jangan kondisi di luar, tetapi diri kita. Kalau yang tadi contoh-contoh tadi kan orang lain yang pegang kuncinya, kondisi yang memegang kuncinya. Tapi coba kalau kita bisa pegang kunci kebahagiaan itu di tangan kita. Contohnya, saya akan berbahagia bila saya memutuskan untuk bahagia. Tanpa syarat itu. Iya, saya putusan bahagia, saya mau bahagia, ya sudah, bahagia itu langsung. Nah, saya senang sekali ketika banyak orang yang mengatakan bahagia itu sederhana. Bagus. Gitu. Enggak apa-apa. Jadi tetapkan kunci bahagia, syarat bahagia itu yang sederhana saja. Dan kalau bisa kita yang pegang kuncinya. Gitu, bukan orang lain dan bukan kondisi. Gitu. Baik, oke, terima kasih Pastor. Dan juga terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaannya. Kembali lagi ke terapi bersyukur nih. Betul sekali. Saya malah tidak ingat terapi bersyukur. Kembali lagi ke terapi bersyukur ya. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan nomor 2 dari Dokter Ayu. Kita ke pertanyaan ketiga, Pastor. Ya. Cara mengatasi orang yang suka mengancam kita, Pastor. Jika dia meminta sesuatu atau berharap sesuatu dan kita belum bisa penuhi dan tidak bisa menurut, malah orang tersebut mengancam akan bunuh diri, membuat hal negatif dan sebagainya. Hal ini lagi dihadapi oleh seorang teman saya yang 3 kali berturut-turut menjalin cinta dan malah cewek yang dia dekat bipolar semua, Pastor. Mateng nih saya. Ini artinya berarti dia mengalami reenactment, mengalami kejadian yang berpola, ya. Nah, ini adalah hubungan toksik nih, ya kan? Menurut saya
dia bereskan dulu dirinya sendiri ini. Menurut yang saya pelajari hipnoterapi ini, kalau dia membereskan dirinya sendiri, dia kalau tidak ada hipnoterapis, berdoa saja bisa, itu berdoa kepada Tuhan, mengadakan pemberesan sendiri, pasti reenactment ini putus gitu. Dan pola pikirnya diubah. Ini kadang-kadang kan pasti dia akan berpikir gini, sudah 3 kali nih sama semua kan. Ini reenactment berulang. Ini sudah sangat, polanya sudah sangat jelas. Jadi dia kan pasti ada segi paling tidak pernah berpikir, kenapa ya saya kalau pacaran kok dapatnya yang begini juga gitu kan. Sama begini dengan yang kemarin. Wah, gimana ya? Nah, ini harus diubah pemikirannya. Jangan kenapa ya kalau pacaran dapatnya kok begitu gitu. Sekarang harus diubah, ngomongnya begini, sekarang kalau saya pacaran dapatnya yang bagus, dapatnya yang sehat, hubungannya apa gitu, yang cinta Tuhan. Nah, maka dari itu harus dirinya sendiri yang cinta Tuhan dan adakan pemberesan. Mungkin di dalam dirinya ada trauma-trauma tersendiri, sehingga itu membuat vibrasinya dia seperti itu, sehingga menarik orang-orang yang toksik, yang bipolar itu mendekat kepada dia. Akhirnya dia menjalin hubungan dengan yang bipolar terus gitu. Nah, dianya dulu yang dibereskan. Bagaimana caranya? Kalau di sana ada hipnoterapis yang Kristen, yang cinta Tuhan, silakan ya, ceritakanlah kondisinya. Kenapa ya saya jadi ini terus? Atau bisa juga minta didoakan. Ya, itu kalau di dalam bahasanya rohani ini kutuk ya, bukan kutuk keturunan tapi kutuk. Ya. Nah, itu kutuknya dipatahkan begitu. Ya. Tapi yang jelas, atau dia bisa berdoa sendiri. Berdoa sendiri tetapi dengan cara yang betul-betul minta Tuhan bisa mengoreksi dirinya, ada apa sih di dalam dirinya yang tidak beres gitu, dibereskan gitu. Mungkin bisa saja ada kutuk yang dari orang tua, bisa, atau kutuk dari orang lain, bisa. Maka ketika berdoa minta Tuhan tunjukkan apa yang nggak beres nih, supaya bisa dibereskan. Seperti itu. Mungkin dia masih ada sakit hati, trauma. Nah, inilah yang perlu dibereskan. Nah, seperti dalam Mazmur 42 ayat 5 atau 4 ayat 12 kalau tidak salah, itu bukan, mengapa engkau tertekan ya jiwaku, mengapa engkau mengerang dalam diriku. Nah, ini tanyain, kenapa sih kok begitu? Ada sesuatu kah yang tidak beres? Tuhan tolong tunjukkan. Gitu, tunjukkan Tuhan supaya aku bisa membereskannya. Oh, mungkin kita ingat, wah kamu jengkel sama orang tuamu, kamu marah sama mantan pacarmu yang pertama ini karena begini begitu misalkan. Apapun itu yang teringat, yang terlintas pada saat itu, bereskan. Wah, kalau sakit hati sama orang tua atau sama siapa, minta maaf. Apakah harus datang ke orangnya? Enggak harus. Saya bilang, kalau misalkan orang yang sudah meninggal atau di luar negeri jauh sekali, bagaimana kita harus melakukannya? Ya kan sulit. Jadi kita bisa minta maaf di kondisi itu dengan orang itu. Bayangkan saja orang ada di depan kita minta maaf sama dia, seperti itu. Dan itu ngefek sekali gitu. Jadi adakan pemberesan, berdoa, koreksi diri gitu. Nah, ketika Tuhan menunjukkan, ketika kita tanya, Tuhan apa sih ada yang tidak beres dari saya ini, tolong dibereskan Tuhan, bantu saya. Kalau ada yang tidak beres, tolong singkapkan. Kita diam dulu sebentar, kita ingat si jengkel nih sama orang tua nih, ya kan, gara-gara apalah, katakanlah mungkin orang kepada sama ibu lah. Kalau ini kayaknya kan cowok kan, dengan pacarnya cewek yang ini, mungkin tidak suka nih sama ibu, sakit hati sama ibu nih gara-gara ibu ini. Kita minta maaf lah sama ibu, kita memaafkan ibu juga, kita merilis gitu kan. Nah, kalau sudah kita berdoa, ada lagi nggak sih gitu kan. Kalau ada lagi, ya bereskan lagi lah. Mungkin kejadian yang lain atau apalah, whatever itu, bereskan dan minta Roh Kudus, minta kekuatan dari Tuhan, minta kasih Tuhan melingkupi hati dan pikiran kita. Gitu. Nah, setelah itu harusnya beres sih kita.
Baik, oke, terima kasih Pastor. Juga terima kasih untuk Dr. Ayu atas 3 pertanyaan ini malam hari ini, diakhiri dengan thanks Pastor Simeon. Ya, Simeon sama-sama. Elohim Yofarek Otka. Amin, Dr. Amin, Ayu. amin. Terima kasih Dr. Ayu. Iya, untuk sahabat yang ada di rumah dan juga Pastor Simeon di studio, mungkin kita lanjutkan dulu untuk materi kita yang Boleh. kedua. Di sesi kedua sebelum nanti kita ke jeda lagu. Silakan. Iya. Jadi pertanyaannya terus ketika kita lihat ada 3 jurus itu yang biasa umumnya orang lakukan, bagaimana yang baik? Apa yang harus kita lakukan? Mana yang dari 3 hal ini mana yang baik gitu kan? Menurut saya tergantung situasi gitu kan. Ada saatnya kita harus diem, tidak melawan gitu. Ada kalanya kita harus melawan juga gitu. Di dalam Yakobus 1 ayat 19, Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, maka itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Nah, orang biasanya fight itu marah, dalam bentuk marah, fight, melawan. Kadang-kala ya seperti yang tadi Dr. Ayu katakan, orang tidak mau minta maaf, ya tidak mau aku gini, itu termasuk dalam bentuk fight. Ya, nah kalau di Alkitab katakan dalam bentuk marah ya, lambat untuk marah. Jadi tidak semuanya harus dengan marah gitu. Ya, apakah saya pernah marah? Pernah. Keceplosan? Ya pernah. Akhirnya saya juga minta maaf sama orangnya. Jadi karena waktu itu terbawa emosi gitu kan. Nah, harusnya itu lambat untuk marah gitu, harusnya. Ya, jadi ketika ada satu emosi, ada satu kejadian yang mungkin kita menyerang ego kita gitu kan, tidak harus dalam melawan gitu kan, dan tidak harus flight maupun freeze. Kadang-kala perlu dihadapi dengan ketenangan gitu, cuman diam mungkin bisa gitu kan. Kalau orang menyerang kita kadang-kala jurusnya bukannya marah balik atau menyerang, melawan atau fight, tapi kadang-kala kita perlu cooling down gitu kan. Atau mungkin ini termasuk apa ini ya, kalau tidak menggubris gitu ya, flight tapi bukan melarikan diri, tetapi maksudnya menghindari keributan yang lebih luas lagi gitu ya. Kadang-kala kalau yang freeze ini contohnya apa ya, saya belum nemu nih, ada kejadian yang mungkin harus freeze, mungkin adakah gitu. Nah, tergantung situasinya ya. Lalu yang selanjutnya, biasanya orang flight maupun freeze itu adalah didorong oleh rasa takut biasanya. Maka firman Tuhan katakan di dalam Yosua 1 ayat 9, Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah, janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Jadi dalam kita melangkah, jangan takut ya. Jangan takut apapun yang akan kita hadapi, karena kita bersama dengan Elohim. Ya, kadang-kala kita juga untuk hal tertentu perlu melawan. Ketika ada kuasa gelap, kita jangan flight, tapi kita fight, gitu. Jangan takut, dan kita harus kuat dan mantap. Ini kita harus ketika harus fight pun juga kita melawannya dengan kekuatan dari Tuhan tentu saja, bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Begitu. Nah, yang paling bagus adalah ketika kita, karena ini judulnya jurus perlindungan diri, maka yang paling baik adalah kita, jurus yang paling bagus adalah berlindung di dalam naungan yang maha tinggi. Ya, itu sudah jurus ampuh itu. Daripada 3 hal ini ya kan. Kita buka ayatnya di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya.
gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Yang paling bagus adalah berlindung di dalam naungan yang Maha Tinggi. Amin. Jadi ini kalau kita baca semua sampai ayat yang ke-16, maka akan ada sebuah ketenangan dan reward dari Tuhan, ya kan? Nggak perlu saya baca karena panjang sekali. Saudara bisa baca sendiri Mazmur 91 ayat 1 sampai selesai ayat 16. Jadi ini ketika kita duduk di dalam naungan yang Maha Tinggi, kan judulnya tiga jurus perlindungan diri. Nah ini saya kasih jurus yang paling ampuh, ya kan, yaitu jurus dalam berlindung kepada naungan yang Maha Tinggi. Ya itu sudah nggak ada yang ngalahin itu sudah, ya kan, mau masalah sebesar apapun itu kita akan tetap aman, kita akan tetap bisa menang atas setiap permasalahan yang ada. So itu. Oke, ya baik, terima kasih Pastor. Dan juga itu sahabatku, untuk sesi yang kedua di malam hari ini ada beberapa ayat ya. Ada dari ayat 1 Yakobus pasal 1 ayat 19 yang dikutip, juga Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, dan juga dari Mazmur atau Tehillim 91 ayat yang pertama dan kedua. Nanti tapi bagi sahabat yang mau meneruskan baca sampai ayat ke-16 silakan. Ini jurusnya berlindung di bawah tudungan Elohim gitu kan. Perlindungan Elohim ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Nanti kami akan kembali selepas lagu pujian berikutnya dengan atensi pertanyaan. Jadi bagi sahabat yang mau bertanya silakan di 0816654532. Kami menunggu pertanyaan sahabat. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program refleksi di malam hari ini. Bersama dengan Pastor Simeon, kita membahas tentang 3 jurus perlindungan diri. Dan jurus paling ampuh ya, berlindung dalam perlindungan Bapa Yahweh, seperti dikatakan dalam Mazmur 91. Ini kunci yang paling ampuh, jurus yang paling ampuh dari 3 jurus yang kita bahas malam ini. Ya, baik Pastor dan juga sahabat yang ada di rumah, ini sudah ada penanya, ada 3 penanya. Kita langsung saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan juga ada tanggapan juga. Ini kita ke tanggapan dulu ya dari Bapak Peter Purnomo. Hai, halo Pastor Simeon dan Pastor Rio. Halo, hai. Halo Semarang ya, dari Pak Peter. Iya, halo Pak Peter. Salam sehat dan bahagia selalu. Amin. No sacrifice, no glory ya. Nah, bahkan bukan berlaku untuk manusia saja, tapi Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach pun harus memberi dan mengalami tadi sacrifice dan glory, dimuliakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada masalah, tidak ada kemenangan. Beruntung Bapak Yahweh dalam daftarnya mengajarkan hal-hal yang super dahsyat ini. Also always fight, keep fighting, jayo. Semangat. Nah, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Pak Peter. Betul. Ketika menghadapi permasalahan, kita juga kalau memang kita harus hadapi ini fight gitu. Nah, itu permasalahan. Makanya tadi saya bilang, bagaimana seharusnya tergantung masalahnya kan. Kalau memang ada permasalahan, itu kita harus fight, jangan flight. Tapi kalau mungkin ada permasalahan dengan orang ya, konflik dengan orang begitu ya. Kadang-kala kita perlu juga tidak harus fight. Kadang-kala kita cukup diem atau kita mungkin flightnya dalam arti bukan kita takut ini, tapi kita mencegah pertikaian yang lebih besar gitu kan, seperti itu. Ketika menghadapi permasalahan kondisi gitu ya, kita hadapi kondisi yang berat gitu, saya yakin ini maksudnya Pak Peter, ketika ada kondisi yang berat di bukan berkaitan sama orang, tetapi masalah kondisi gitu kan, kita harus fight. Jangan menyerah, jangan flight, artinya melarikan diri, nggak ngadepin permasalahan itu, jangan. Mengabaikan, jangan. Ya, kalau nanti nggak selesai gitu. Ada quotes yang baru saya ingat, yaitu masalah akan
tidak akan terasa berat kalau tidak dipikirkan atau tidak dihadapi gitu ya. Ya karena tapi kan tidak menyelesaikan permasalahan gitu. Kita mau lari kemanapun itu masih ada gitu, nggak bisa. Jadi ketika ada permasalahan harus fight, hadapi dengan baik. Itu. Bukan hadapi dengan senyuman. Perlu juga kadang kalah. Hadapi dengan senyuman. Iya. Baik, terima kasih buat Spirit dan juga tambahan dari Iya. Pak Peter Purnomo di malam hari ini mengajarkan kita untuk fight ini. Sama seperti Yesua, dia harus Ya. gebrak itu semua ya, Mhm. untuk sebuah kemenangan. Yes. Ya, dia teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kita lanjutkan ini dari Kak Lea yang sudah bergabung di malam hari ini dari Bandung. Halo Bandung. Kalau tadi Pak Peter juga menyapa kita dari Semarang, karena Kak Lea dari Bandung. Shalom Simeon dan Rio, apa kabarnya? Haleluya Kak Lea. Haleluya kabarnya. Kabarnya dahsyat di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Bicara tentang pembelaan diri ya. Apakah penyangkalan termasuk juga? Karena sadar atau tidak disadari, tiap orang punya pembelaan dirinya masing-masing dan pasti akan ada sebagai usaha untuk survive juga kan. Betul. Memang fight, flight, dan freeze ini sebetulnya memang mekanisme untuk survive. Oke, Gitu. siap. Apakah denial atau penyangkalan ini merupakan termasuk self defense? Yes. Itu termasuk, kalau saya lihat kategorinya adalah flight. Dia nggak mau menghadapi gitu, dia mau melupakan gitu, dia menyangkali gitu kan, enggak aku nggak ini enggak gitu. Nah itu tidak menghadapi kenyataan gitu, lari dari kenyataan gitu. Gitu menurut saya. Oke. Dan selanjutnya dari Kak Lea, terima kasih untuk yang pertama Kak Lea. Yang kedua, saya pernah bertemu kasus anak. Ya, anak ini sebenarnya penakut. Tapi karena takut ketahuan kelemahannya itu, maka anak ini sering bersikap galak atau marah duluan sebelum diledek atau diketawain teman-temannya lain. Nah, bagaimana untuk bantu atasi self defense anak ini supaya lebih positif dalam bereaksi? Ya. Yang kebetulan anak ini teman dari anak saya yang masih SD, dan anak saya ini kalau pas kena marah, anak ini seringnya cuma bisa diam atau freeze. Maunya saya sebagai mamanya, anak saya juga bisa fight. Nah, terima kasih. Iya Kak Lea, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya ini memang ini contoh kasus yang sangat baik juga untuk kita menambah wawasan kita semua di sini, bahwa ada orang supaya nggak ketahuan kelemahannya kan, ya dia galak duluan nih, kayak orang-orang di jalan kalau tabrakan atau ada ini yang salah langsung marah-marah, marah duluan supaya nggak disalahkan. Itu self defense juga. Ya, ini bentuk self defense. Ya, kasus contoh nyata ini kan. Ketika daripada gue diledekin duluan, gue galakan dulu nih, gitu kan, supaya nggak ada yang ini sama aku nih, gitu. Jadi dia mekanismenya begitu, gitu. Lah harusnya bagaimana? Nah ini kan karena dia tidak, sebetulnya kalau kita teliti itu kan dia tidak mau, dia tuh malu sebetulnya kalau ketahuan, makanya dia galak duluan nih, supaya nggak ada yang berani ngutik saya nih, gitu kan. Begitu masuk kelas langsung pasang muka galak. Ya, gitu. Nah, sebenarnya dia kan belum menerima dirinya, kelemahannya ini. Untuk menutupi kelemahannya dia supaya ini galak duluan gitu. Nah, bagaimana ya supaya bisa lebih positif? Menurut saya bantu dia untuk bisa menerima kondisinya, dirinya sendiri. Memang kita semua kan ada kelemahan masing-masing gitu, termasuk saya juga pasti ada kelemahan gitu. Ya kita belajar menerima diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri juga gitu. Itu yang mungkin menurut saya bisa membantu supaya bisa lebih positif. Jadi ketika dia menyadari dan maksudnya dia menerima kelemahannya, iya memang saya ini kelemahannya ini nih, gitu kan. Terus ya udahlah, memang ini, sampai orang itu bisa kalau yang pernah saya ingat ya, karena
baca itu bilang kalau kita sudah bisa mentertawakan kelemahan kita, berarti kita itu sudah enggak sebagai sesuatu yang menghambat kita gitu. Tapi menurut saya tidak harus ya mentertawakan diri sendiri juga, tapi paling enggak kita bisa menerima, yes memang saya ada kelemahan ini gitu, dan saya menerima hal itu gitu. Tapi juga bukan berarti terus ya wes aku tuh gini, mau terima nggak mau ya udah gitu. Itu kita nggak mau berubah gitu ya. Tapi maksudnya adalah menerima kondisi diri kita apa adanya, seperti itu. Itu yang ya boleh dibilang berdamai dengan diri sendiri. Maka mungkin akan terus responnya tidak seperti itu gitu, akan lebih positif begitu. Baik, di sini kan dibilang dia sebenarnya penakut, jadi penakut berarti ya ini kelemahannya takut, penakut gitu kan. Coba nggak ketahuan dia galaan dulu nih. Karena dia menunjukkan dia. Iya. Oke, baik, terima kasih. Dan ini ternyata anaknya Kak Lea cuma bisa freeze kalau menghadapi yang ada kini. Ya kalau biar bisa fight mungkin ya ajari untuk bisa lebih berani ngomong, asertif gitu ya. Maksudnya asertif ini adalah berani menyatakan apa yang dialaminya gitu. Mungkin gini, mungkin kaget kan, mungkin dia marah kaget terus freeze kan. Orang bilang kok mendongong terus, kok jadi diem aja, bilang kalau namanya orang kaget mungkin ya masih gitu kan. Tapi setelah itu kan bisa berpikir lebih jernih lagi, bilang gini loh, kenapa sih kamu kok marah-marah, tanyain aja gitu. Ya, jadi kita ngomongnya fight-nya itu tidak fight dengan agresif, tetapi cukup dengan pertanyaan kenapa sih kamu kok marah-marah sih, gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya itu ya Kak Lea, ada jawaban dan juga tanggapan dari Pastor Simeon di malam hari ini yang sekiranya dapat membantu ya dan juga menjadi solusi nanti bertemu dengan anak tersebut. Baik, terima kasih Pastor sudah menjawab pertanyaan dari Kak Lea. Dan di sini ada tambahan sedikit lagi dari Pak Peter. Saya punya properti sedang diduduki orang lain ya. Saya punya properti sedang diduduki orang lain secara tidak sah secara hukum. Jadi saya tidak bisa flight atau freeze, tapi harus tetap fight. Hanya saja roh dan hati saya harus tetap rest in peace. In Bapak Yahweh, nah alias berlindung di dalam naungan Bapak Yahweh. Jadi dalam kasus saya harus kombinasi antara fight dan perlindungan. Terima kasih. Iya, betul sekali Pak Peter. Terima kasih ini, untuk tambahannya. Merespon dari Tehillim 91 tadi. Terima kasih Pak Peter. Jadi memang tidak ada jawaban yang pasti. Oh harus fight, pokoknya fight terus, atau oh harus flight, atau harus freeze. Enggak juga. Saya bilang tadi di awal adalah tergantung situasi gitu. Ya, jadi adanya kombinasi. Ya, kombinasi juga bagus juga seperti. Terima kasih Pak Peter. Dan juga Pastor ada penanya kita di malam hari. Mungkin ini penanya terakhir ya. Sebelum nanti kita ke penghujung acara, di sini ada no name yang sudah bergabung. Shalom alaika, selamat malam Pastor Simeon. Alaika salam, selamat malam. Dan kakak Paceko Mas Rio. Lanjut nanya saja ya. Monggo. Oke, silakan bertanya. Saya bacakan dulu pertanyaan dari no name sahabatku di malam hari ini. Kalau cara kita merespon dalam hal ini fight, flight, dan freeze sejak kecil terbawa sampai dewasa, apakah itu bisa diubah? Kan biasanya jadi refleks gitu. Contohnya saya sendiri deh. Sejak kecil kalau dibentak, dimarahi, atau diancam dan diperlakukan kasar, saya tuh refleks mematung. Mau nangis, keringat dingin, dan lemas gitu fisiknya. Tapi di otak tuh penuh dengan pikiran-pikiran dan pertanyaan kayak, kok dia gitu sih? Kok tega sih?
kenapa harus kasar? Dan bahkan kadang terlintas di pikiran, kok Tuhan gak nolong aku sih? Nah gitu. Pernah sampai pingsan sih, tapi untungnya cuma 2 kali pingsan gara-gara lihat orang berantem. Puji Tuhan, sekarang terutama hari ini sudah nggak gitu sih respon fisiknya, seperti keringat dingin, lemas, mau nangis, pusing dan lain-lain. Udah bisa lebih tenang dan bisa atur nafas kalau menghadapi atau melihat ribut-ribut gitu. Tapi tetap aja aku cuma diam mematung dan pikiran masih sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan. Kadang juga ingat kejadian masa kecil dulu dan refleks berdoa dalam hati gitu. Tapi orang yang melihat aku pasti taunya kok aku diam saja di situ, tidak segera menyingkir atau menjauh dari keributan itu. Kalaupun menjauh pasti telat banget gitu. Bagaimana cara merubahnya, Pastor? Ya, memang bisa berubah kalau kita bisa ya ngomong sama diri sendiri untuk responnya berubah gitu kan. Nah, karena ini dalam pikiran bawah sadar gitu, refleks. Bisa diubah, bisa. Nah, caranya bagaimana ya? Kita ngomonglah sama pikiran bawah sadar untuk mengubah responnya gitu. Tapi kan kita harus kasih solusi. Responnya bagaimana nih? Jangan terus dibiarkan gitu saja. Nanti dia bingung. Ya, pikiran bawah sadar ini kan orang bilang pinter-pinter bodoh gitu. Kalau dia bilang kita omongin ubah dong caranya, dia bisa loh, ya dia mau berubah, misalkan dia oke setuju mau berubah, mengubah responnya bisa. Tapi terus kita ya harus kasih tahu solusinya dong. Jangan terus ditinggal gitu aja. Kalau ditinggal gitu aja nanti dia bingung responnya harus gimana ya gitu. Nah ini sebetulnya mirip sama kayak saya gitu. Dulu saya tuh kecil itu ketika dimarahin gitu kan, ada suara keras yang marah gitu, apalagi yang marahin saya gitu, langsung lemes saya, terutama di jari-jari tangan ini, lemes sudah. Nah, jadi kayak pernah ya dulu ya, waktu belajar kalau nggak salah, saya lupa, pokoknya waktu itu dimarahin Dedi gitu kan, dibentak saya. Waktu itu nulis kan, bikin PR kalau nggak salah, itu saya nggak bisa pegang pensil lagi itu sudah. Ya cuman gini tok sudah, posisi memegang pensil gitu, tapi pensilnya sudah nggak ada. Saya nggak punya kekuatan untuk menekan ke kertasnya untuk menulis, sudah nggak punya kekuatan, itu lemes gitu. Jadi cuman diem tok. Ditanya, kok diem aja, tulis dong gitu. Ya gimana nulis, lemes semuanya. Gitu. Jadi mungkin setelah itu Didi juga ngerti gitu, Bang. Ini dibentak lemes semua. Jadi malah saya nulis. Nanti ketika itu balik sendiri gitu. Ketika sudah tenang, sudah ini bisa balik, bisa ini lagi. Jadi responnya macam-macam. Bagaimana supaya berubah ya? Ajak ngomong lah pada diri sendiri gitu. Ya mungkin itu. Apakah mungkin menjawab ya? Ya untuk merubahnya itu jadi ngomong sama diri sendiri. Ngomong sama diri sendiri. Jadi kayak gini, kalau ada gini kamu jangan freeze ya. Harus ngapain kayak gitu kan, terserah gitu. Jadi kasih tahu gitu. Bisa kok, bisa. Saya pernah melakukan hal itu juga. Misalkan waktu itu, kalau dalam situasi awkward gini, saya dulu ingat ya, kalau dalam situasi awkward itu kamu jangan terlalu banyak bergerak. Kalau terlalu banyak bergerak kamu jadi aneh malahan gitu kan. Pernah dulu kan waktu itu saya masih takut sama cewek ya, yang menurut saya cantik, jadi akhirnya canggung dan awkward gitu, malah jadi lucu gitu. Terus akhirnya saya, kok gini ya, jadi malu-malu ini malah nih gitu kan. Waktu itu terus akhirnya saya merenung, ngomong sama diri saya sendiri, nek nanti lain kali nek ketemu lagi situasi model begini, kamu jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak bergerak, malah enak gitu, diem aja, santai, pura-pura nggak ada apa-apa gitu. Jadi gerakanmu juga lebih dilambatin gitu. Soalnya kalau enggak kan jadi gimana, jadi aneh gitu. Jadi ya misalkan mau ini ya,
pura-puranya santai padahal ya di dalam ini sudah bergejolak gitu. Dan bisa loh ternyata loh gitu. Nah ini juga nih, ketika ada ribut-ribut sebuah kejadian malah dia berdiri di situ terus berdoa ya di situ. Mendingan jauh dulu nih. Ya boleh nih. Menjauh dulu ya nonem ya. Di saran kita malam hari ini menjauh dulu dari ribut-ribut tersebut. Jadi kejadian jadi orang loh, kok dia masih di situ? Terus nanti dia sadar malah berdoa di situ. Nah ini dia. Soalnya kalau berdoa di situ orangnya lagi ribut-ribut di dekat kamu mungkin terus akhirnya kena kan gitu. Apalagi kamu mungkin freeze kan. Apa lu lihat? Kamu belain dia ya? Mateng kan langsung Oke. Jadi apa ya istilahnya flight yang menjauh. Ya. Nah, oke. Jangan yang masuk dan langsung berdoa di sini. Iya, flight ke dalam malah pingsan lagi dia. Baik, terima kasih Pastor. Juga terima kasih untuk Nonem dan juga para penanya kita di malam hari ini. Mungkin yang terakhir silakan nih Pastor. Sudah selesai sebetulnya materi saya. Saya cuma closing statement saja. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mempunyai jurus yang ampuh, yaitu berlindung di dalam naungan yang maha tinggi. Dan ketika kita biasa duduk di dalam naungan maha tinggi, kita merenungkan kasih setia Tuhan, kita sering-sering saat teduh begitu kan, itu akan bisa membuat kita bereaksi, berespon dengan tepat kita, dengan tepat. Jadi tidak hanya sekedar refleks, tetapi kayak ada sebelum berefleks itu kayak ada pemikiran yang bisa mengendalikan. Misalkan nih ada sesuatu yang contoh gampang adalah ada yang menyinggung kita nih, kita bukannya langsung bales fight dengan menyerang orang, tetapi kita langsung bisa tenang. Kita mungkin baru mau ambil napas gitu, masih ambil napas mau nyerang balik kita, langsung ada yang mengingatkan gitu. Nah itu hasil dari apa? Ketika kita sering-sering duduk di dalam naungan yang maha tinggi, artinya kita sering saat teduh, kita merenung baik kasih Tuhan maupun kehidupan kita, itu akan melatih kita ini kayak bisa berespon. Itu orang bilang mikir dulu baru ngomong atau mikir dulu baru bertindak gitu, bukan bertindak dulu baru mikir. Jadi kita kayak ada waktu, nggak tahu, seperti kayak otomatis gitu, langsung ada yang mengendalikan kita, ada yang ngerem gitu, ada yang membuat kita berpikir dulu seperti itu. Jadi sering-seringlah itu. Bukan berarti 3 jurus ini salah semua, enggak juga, tergantung dari situasi sebetulnya. Ada hal yang memang harus fight, ada hal yang harus flight. Seperti tadi lihat orang bertengkar kan, flight dulu dong gitu, jangan di situ gitu. Ada kebakaran atau gempa bumi nih, gimana nih, freeze langsung, salah. Betul. Harus lari dong, lari ke tempat yang aman kan gitu. Jadi 3 jurus ini adalah untuk memang mekanisme survivor kita untuk kelangsungan hidup kita. Ini otomatis dari pikiran bawah sadar kita gitu, yang tapi bisa kita modif gitu supaya bisa beresponnya dengan tepat. Nah caranya itu dengan sering-sering lah duduk di dalam naungan yang maha tinggi. Dan ini adalah jurus yang paling ampuh untuk dalam kita menghadapi setiap permasalahan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ya, terima kasih Pastor Simeon untuk closing statement-nya di malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk para penanya dan pendengar di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com melalui aplikasi Radio Box untuk sahabatku yang mendengarkan melalui live streaming. Dan itulah obrolan kita di malam hari ini sahabatku, 3 jurus perlindungan diri dan yang paling ampuh yang tercatat dalam Tehillim atau Mazmur 91. Dan kita tutup dalam doa. Silakan Pastor. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh buat waktu ini, untuk kami boleh belajar bersama untuk mempunyai mekanisme pertahanan diri dengan baik, yaitu berlindung di dalam naungan-Mu ya Bapak. Ajari kami untuk kami selalu bisa
selalu mengandalkan Engkau, selalu ada dalam naungan-Mu Bapa Yahweh. Dan Kau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan, supaya boleh terus semakin hari semakin bijak, semakin hari semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Karakter kami, respon kami boleh sesuai dengan firman-Mu ya Bapak. Berkati Rio yang sudah menjadi host, Tuhan yang memberkati di dalam pelayanan yang lebih hari lebih heran. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Yeshua Mesias kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pastor Simeon untuk waktunya di malam hari ini. Sama-sama, Rio. Bapak yang berkat dalam pelayanan, keluarga, dan setiap hal yang dikerjakan. Amin. Dan juga untuk sahabatku, demikianlah obrolan kita di malam ini tentang 3 jurus perlindungan diri bersama dengan Pastor Simeon dalam program Refleksi. Akhirnya kami pamit undur. Apabila ada salah kata dan ucap, kami minta maaf. Dan terima kasih, kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa di 107.8. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin.